Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mari kita flashback sedikit nostalgia masa belajar kita di SD, SMP, atau SMA. Kita masih ingat pada pembelajaran ilmu eksak seperti matematik, fisika, Bapak Ibu Guru sudah ngasih kita rumus. Bapak Ibu Guru sudah menjelaskan rumus yang akan digunakan dalam menyelesaikan satu pertanyaan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu Guru memerintahkan kita jawab itu soal. Jawab pertanyaan itu. Apa komentar yang pada umumnya keluar dari lisan kita saat itu? Apa pertanyaan, apa permintaan yang umumnya kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru? Kita akan bertanya, mana contohnya? Mana contoh untuk bisa mengerjakan pertanyaan seperti yang sudah ada? Makanya kalau kita temukan buku-buku pelajaran ada rumus, ada contoh, ada rumus, ada contoh. Kenapa demikian? Karena dengan contoh itu kita akan lebih mudah. Sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang tidak terbayangkan karena ada contoh jadi bisa dilakukan. Nah, ada poin yang sangat penting di situ. Selain kita dapat contoh, contoh itu pun harus benar. Karena kalau contohnya salah, ya percuma. Kita akan jawab pertanyaan itu juga dengan cara yang salah dan akhirnya jawabannya keliru. Nah, ternyata bukan hanya pada pembelajaran di sekolah ketika kita ingin menyerap pengetahuan atau ilmu kita perlu contoh. Bahkan dalam hidup kita yang besar ini, kita butuh contoh, kita butuh idola, kita butuh figur. Kita membutuhkan itu. Semua orang kalau kita tanya siapa idolanya, akan disebutkan. Semua orang di seluruh dunia. Mereka akan mengidolakan agar dengan idola itu dia lebih mudah merealisasikan harapan dan cita-citanya. Cuma kan nggak semua orang benar dalam memberi contoh. Bisa jadi contohnya keliru, idolanya salah. Seperti tadi. Kalau guru salah memberikan contoh, maka jawaban seluruh siswa akan salah. Nah, dalam kehidupan kita jangan sampai hidup yang cuma sekali keliru kita punya contoh. Keliru kita punya idola. Dan ini menjadi kebutuhan dasar manusia, kata Albert Bandura, seorang psikolog dari Kanada. Manusia secara naluri membutuhkan idola dalam hidupnya. Nah, Islam sebagai agama yang paling sempurna, Allah sudah memfasilitasi. Wahai orang-orang yang beriman, kalian butuh idola. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, merekomendasikan yang pasti tidak akan keliru karena Allah Maha tahu. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada pada diri Rasulullah, fi Rasulillah. Tidak disebutkan spesifik dalam hal dagang, dalam hal rumah tangga, fi Rasulillah. Seluruh perjalanan hidup Rasulullah, aspek kehidupan Rasulullah adalah contoh yang baik bagi kita orang-orang yang beriman, bagi kita orang-orang yang percaya ada hari akhir, bagi kita yang percaya semua kita akan kembali kepada Allah. Allah sudah menetapkan itu. Nah, kita tinggal mengikutinya. Betapa beruntungnya orang-orang yang beriman. Allah sudah menyiapkan kebutuhan dasarnya, ada idola. Dalam surat Ali Imran 31 disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita ikuti Rasulullah, ada dua poin yang Allah sampaikan sebagai ganjarannya. Bukan hanya terpenuhi kebutuhan dasar kita, tapi di situ ada yuhibbukumullah. Allah cinta sama orang-orang beriman. Allah sayang sama orang beriman. Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, apa lagi?
kayak kita. Dalam kehidupan ini ada orang yang sangat kaya, sayang dengan kita. Apa yang terjadi? Kebutuhan kita akan mudah. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah penuhi. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kita, kesalahan kita, namanya manusia. Kesalahan seperti debu yang sulit untuk dihindari, tapi yang sangat kita butuhkan. Bukan berarti kita terus dalam kesalahan, kemaksiatan. Kita mohon ampun kepada Allah. Salah satunya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Di bulan Rabiul Awal ini mari kita muhasabah sejauh mana kita sudah mengikuti Rasulullah SAW. Katanya jangankan mengikuti, ceritanya aja kita nggak tahu, maka pelajari sirah nabawiyah, pelajari biografi Rasulullah SAW, orang yang sangat mulia, yang menyatakan itu, yang menyampaikan itu kepada kita, bukan menteri, bukan presiden, bukan ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti Rasulullah, maka kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.